Halo teman-teman, salam sehat selalu bagi kita semua. Senang kita bisa berjumpa kembali dengan saya, Bli Gede Eka. Salam kenal bagi teman-teman yang baru pertama kali menonton video saya. Teman-teman, saya akan kembali sharing tentang seputar asam lambung. Ya, khususnya saya akan menjawab pertanyaan beberapa teman-teman yang menanyakan tentang nyeri. Ya, nyeri pada bagian perut dan pinggang. Ya, jadi ada beberapa teman yang WA ataupun yang menulis di kolom komentar tentang bagaimana mereka mengalami nyeri-nyeri di bagian perut, ya, dari samping sampai tengah, bahkan sampai agak ke bawah dan sampai ke punggung. Ya, jadi ada beberapa penyebab yang saya rasakan dulu ketika saya mengalami asam lambung. Saya juga mengalami hal itu, teman-teman. Jadi ketika saya dulu asam lambung, saya juga mengalami nyeri-nyeri ya di bagian perut saya, kanan, kiri, tengah, dan terus sampai ke pinggang. Nah, saya ingin menjelaskan beberapa penyebab ya pada kita khususnya asam lambung ya. Kalau kita tidak alami asam lambung mungkin ada gejala lain. Tapi khususnya bagi kita yang memiliki asam lambung, ada dua kemungkinan apa yang menyebabkan kita merasa nyeri di sekitar perut dan pinggang. Ya, yang pertama, kita mengalami nyeri-nyeri biasanya di bagian pinggang sampai ke punggung, sampai ke perut di bagian bawah. Nah, itu seringkali penyebabnya adalah kita mengalami dehidrasi, kurang cairan. Nah, khususnya kita yang sering konsumsi obat, khususnya obat asam lambung, obat-obatan itu membuat kita sering buang air kecil, ya. Makanya beberapa teman nanya, Bli, setelah saya mengalami asam lambung kok sekarang sering buang air kecil? Nah, biasanya itu karena kita mengkonsumsi obat, dan obat itu membuat kita sering buang air kecil, sehingga tanpa kita sadari kita jadi dehidrasi, karena jumlah minuman kita masih tetap sama, sedangkan jumlah yang dikeluarkan bertambah. Sehingga inilah yang membuat kita mengalami kekurangan cairan, sehingga kemudian menimbulkan nyeri pada pinggang sampai ke punggung kita, dan juga di perut bagian bawah ya sampai ke, mohon maaf, ke saluran kencing ya. Jadi penyebabnya adalah karena kita kurang cairan. Lalu obatnya apa? Ya, obatnya tentu sederhana saja, yaitu minum air putih sebanyak-banyaknya. Ya, jadi saya anjurkan teman-teman yang punya masalah asam lambung jangan malas minum. Usahakan semakin banyak minum, apalagi teman-teman minum obat, baik itu obat dokter maupun obat herbal, usahakan banyak minum. Jadi supaya sisa-sisa obat itu bisa keluar, itu yang pertama. Ya, jadi sisa-sisa toksin-toksin obat itu tidak mengendap di ginjal kita ya, sehingga ke depan menjadi masalah. Karena itu harus banyak minum sehingga ia keluar dan ginjal kita bersih. Ya, yang kedua, banyak minum membuat kita tidak kekurangan cairan sehingga ginjal kita berfungsi dengan normal, sehingga tidak nyeri-nyeri di pinggang sampai punggung. Bahkan saluran kencing kita juga jadi lancar. Ya, jadi banyak minum. Jadi beberapa waktu yang lalu ada teman yang cerita ke saya bahwa dia mengalami hal itu, nyeri-nyeri khususnya di saluran kencingnya. Ya, dia takut, dia cemas, dia panik. Saya bilang tenang saja. Sepertinya itu dehidrasi, dan benar setelah dia minum cukup banyak, ya minimal lah satu hari itu 2 atau 3 liter. Akhirnya baru satu hari saja dilakukan, nyeri-nyerinya langsung hilang. Jadi teman-teman jangan buru-buru langsung panik, waduh saya kena sakit apa lagi ini. Ya, jadi teman-teman jangan panik dulu, coba lakukan apa yang saya ceritakan tadi, yang saya sharingkan tadi, perbanyak minum air putih. Ya, itu yang pertama. Kalau itu disebabkan karena kita kurang cairan, perbanyak minum air putih. Ya, minimal ya satu hari itu 2 botol yang 1,5 liter lah, jadi kurang lebih 3 liter satu hari, itu sangat bagus. Sehingga sirkulasi air dalam tubuh kita bagus, kita tidak kekurangan cairan. Itu yang pertama. Yang kedua, penyebab yang kedua seringkali adalah kembung, teman-teman. Kita mengalami nyeri-nyeri di sekitar perut sampai punggung,
kemungkinan kita kembung, ada yang mengatakan masuk angin dan sebagainya. Ya, jadi ini karena gas dalam tubuh kita sehingga membuat perut kita jadi kembung, di usus kita banyak gas sehingga nyeri. Kadang-kadang nyerinya pindah-pindah ya. Kadang di sini, kadang di sini, kadang di sini, kadang di sini, dan sangat tidak nyaman. Ya. Jadi penyakit asam lambung ini memang aneh. Kalau enggak di sini nyerinya pindahnya ke bawah. Ya, itu yang saya rasakan dulu. Nah, karena itu saya ceritakan ke teman-teman supaya teman-teman jangan panik, karena banyak juga yang panik. Ketika mengalami nyeri, mereka pikir, waduh ini ada masalah apa lagi? Ini sakit apa lagi? Nah, khususnya bagi kita yang punya asam lambung, kemungkinan penyebabnya adalah kembung. Tapi kalau setelah cara-cara yang saya sampaikan ini dilakukan tapi tidak hilang-hilang, misalnya terus saja, ya mungkin perlu pemeriksaan dokter lebih lanjut supaya lebih jelas. Ya, tapi memang kemungkinan besar itu karena kembung. Ada yang mengatakan masuk angin. Ya, apa solusinya teman-teman? Yang pertama, saya biasanya gosok dengan ini, minyak kayu putih. Ya, saya tidak sebut mereknya, banyak mereknya ya. Soalnya nanti saya dibayar, saya akan sebut merek. Ya, tapi karena ini tidak dibayar, saya sebut saja minyak kayu putih. Ya, jadi umum kan, merek terserah teman-teman. Jadi gosok ini di bagian-bagian perut kita. Ya, jadi di setiap yang yang sakit, gosok dengan minyak kayu putih supaya hangat dan ya anginnya bisa keluar. Itu yang pertama teman-teman, minyak kayu putih. Masih ada 2 lagi. Ya, ini balsem ya, jenis balsem krim ya. Jadi ini juga bisa dipakai, ini hangat ya. Jadi saya juga karena tidak dibayar, jadi saya tutupi saja mereknya ya. Jadi teman-teman cari, nanti kalau yang mau tanya ya silakan WA atau tulis di kolom komentar. Nah teman-teman, saya minta maaf sekali, memang belakangan ini saya sangat sibuk sehingga jarang sekali bisa membalas semua WA maupun komen teman-teman. Banyak sekali yang terlewatkan saya lihat, saya minta maaf sekali. Nah caranya adalah kalau teman-teman merasa kok komen saya nggak dibalas, nanti teman-teman komen ulang saja. Nanti suatu saat saya ada waktu baca, saya temukan, saya pasti akan balas. Jadi saya kadang-kadang hanya punya waktu 1 jam saja sehari, dan karena saking banyaknya tidak semua bisa. Ya karena jadi pagi sampai sore saya sibuk dengan kegiatan dan pekerjaan, kadang baru bisa itu agak malam. Ya, atau kadang-kadang saya berusaha sekali, kalau nggak capek saya bangun pagi-pagi untuk membalas komen teman-teman ya, tapi tentu karena begitu banyak, akhirnya banyak yang terlewatkan ya, banyak yang belum terjawab. Jadi minta maaf teman-teman ya, dan solusinya adalah nanti teman-teman bisa tulis komen ulang. Kalau saya belum jawab, komen ulang. Kalau di WA juga demikian, kok Beli Gede belum jawab WA saya, kalau seandainya saya belum jawab, WA lagi teman-teman, nanti akan muncul lagi kan, ke atas lagi, dan ketika saya ada waktu, saya pasti usahakan untuk menjawab. Ya, minta maaf teman-teman atas kekurangan saya itu. Nah, ini gunakan ini untuk mengurangi kembung, nyeri. Ya, gini gunakan apa namanya nih, semacam balsem ya, atau krim, apalah namanya. Nanti teman-teman bisa komen saja di kolom komentar, apa tuh Beli? Ya, nanti saya akan sampaikan. Ya, ini cukup bagus, saya sudah coba berkali-kali dan sangat membantu, ya sangat membantu sekali. Krim ya, untuk hangat ya. Ada 2 macam, ada yang panas, ada yang hangat. Saya gunakan yang hangat, yang panas saya tidak kuat. Ya, dan yang ketiga ada ini, ada teman-teman tahu nih ya. Kebetulan ada mereknya ya. Kebetulan nggak ada mereknya di sini kelihatan. Ya, saya yakin teman-teman tahu ini apa. Ini koyo, kertas yang ditempel atau semacam plester yang ditempel di bagian yang sakit. Nah, ini sangat membantu sekali. Saya beberapa kali mengalami bagian yang sangat nyeri, sudah digosok minyak tidak hilang. Nah, dengan ini ternyata cukup ampuh ya. Tempel di bagian, biasanya di punggung biasanya ya, di punggung, pinggang. Ini cocok sekali pakai ini. Ya, koyo. Banyak macamnya juga ya. Ada yang namanya ini, ada yang namanya itu. Tapi saya sebutkan yang umum, yaitu koyo.
ya semacam plester yang ditempel, ini sifatnya hangat. Ada juga yang panas, ya teman-teman bisa pakai ini. Oke, dan satu lagi yang tidak kalah penting ketika teman-teman alami kembung adalah coba gerak-gerakkan badan. Ya, saya sudah bagi tipsnya di beberapa video. Ya, menggerakkan badan itu sangat menolong. Baik ketika kita tidak sedang tidur, ya ketika sedang beraktivitas, coba gerak-gerakkan badan kita. Ya, berusahakan untuk sering bergerak, ya. Senam-senam itu sangat membantu sekali teman-teman untuk mengeluarkan gas-gas. Karena ketika kita bergerak, sistem pencernaan kita juga ikut bergerak, ya. Tapi kalau kita tiduran terus atau duduk diam, nah pencernaan kita juga geraknya juga kurang bagus, fungsinya kurang normal, ya. Sehingga itulah yang membuat gas berdiam di lambung, di perut kita, di usus kita. Begitu juga ketika kita tidur, ya jangan tidur dalam satu posisi, tapi usahakan gerak-gerak ketika tidur. Apalagi ketika kita merasa kembung, buat aja gerak-gerak. Nanti kita akan bisa buang angin. Ya, itu sangat membantu sekali. Ketika kita bisa buang angin, biasanya nyeri-nyeri itu akan hilang bahkan berkurang, ya. Jadi itu tips-tips yang saya bisa bagikan teman-teman, karena saya dulu lama sekali mengalami. 1 tahun lebih saya mengalami sensasi-sensasi semacam itu. Jadi apa yang saya ceritakan ini cara-cara yang saya gunakan dulu ketika saya mengalami. Bahkan kadang-kadang ketika asam lambung kambuh, saya lakukan hal-hal itu saja. Ya kadang-kadang namanya asam lambung kan bisa kambuh karena kita semua punya asam lambung. Tetapi setelah lakukan cara-cara tadi, ya semuanya itu bisa berkurang bahkan hilang. Tapi kalau sensasinya tidak kunjung hilang selama beberapa hari, teman-teman sudah gunakan tips-tips tadi dan juga sudah minum obat asam lambung, toh juga tidak hilang, ya teman-teman coba kunjungi dokter. Mungkin ada sesuatu yang lain, ya. Jadi tapi jangan panik duluan, ya kemungkinan besar kalau kita punya asam lambung, 2 hal tadi, kembung dan kurang cairan, kurang minum, ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Doa saya teman-teman yang masih sakit bisa lekas sembuh, bisa lekas pulih kembali, bisa bekerja, beraktivitas. Saya senang mendengar report dari teman-teman yang sudah bisa bekerja, yang sudah bisa beraktivitas. Saya sangat senang sekali. Dan terima kasih sudah menyampaikan kabar baik itu ke saya, dan saya merasa apa yang saya lakukan ini tidak sia-sia. Ya teman-teman, terima kasih. Dan ingat teman-teman, asam lambung bukan penyakit berbahaya. Jangan panik, jangan cemas, jangan takut. Ya, asam lambung bukan penyakit berbahaya. Saya bisa sembuh. Teman-teman semua pasti bisa sembuh. Yang penting semangat, dan juga jangan lupa berdoa, minta pertolongan Tuhan, karena dialah yang berkuasa untuk memberikan kita kesembuhan. Salam sehat selalu bagi kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya.